saya masuk Islam dan mendapat hidayah pada tahun 96. Sekarang saya tinggal di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dulu Katolik. Iya. Itu saat di mana? Di Jawa? Iya, di Jawa, di Blitar. Di Blitar dulu saya semuanya Katolik, terus saya tapi keluarga dari bapak itu Islam. Terus saya dikasih tahu sama saudara-saudara, bude-bude gitu, udah masuk Islam aja. Agama Islam tuh agama yang paling sempurna gitu. Karena ibu nikah sama orang Katolik, jadinya anak-anaknya masuk Katolik gitu. Saya dulu itu sebagai mengurus di gereja itu setiap minggu itu harus khotbah. Iya, setiap minggu itu bapak tiri ya. Tapi kalau bapak kandung saya Islam. Jadinya sama keluarga besar kita. Jadinya setiap itu kita harus taat, harus doa, harus mengaku dosa gitu kan di gereja. Kalau kita punya dosa harus mengaku dosa gitu. Terus semakin lama sayanya itu berpikirnya udah semakin dewasa, kok Tuhan, kok kita harus mengaku dosa sama manusia sih gitu. Terus kok ini kan nabi, kenapa harus disebutnya Tuhan gitu. Jadi kayak banyak kejanggalan gitu Mas, jadinya saya mencari tahu gitu. Terus saya doa di dalam gereja itu setiap, kan saya dari kecil sakit-sakitan. Saya setiap doa tuh minta sehat, minta diberikan jodoh yang sama-sama Katolik. Tapi itu semua nggak ada yang diijabah. Doa saya tuh nggak ada yang diijabah. Kok begini sih? Sampai doa nangis-nangis di gereja. Tapi sama sekali itu nggak dapet, semuanya nggak dapet. Tadi? Ya, berapa ya? 21, 22 ya. Saya udah mulai berpikir, udah deh, saya kok ketemu orang yang mau serius gitu, mau ngajak nikah gitu sama saya. Semuanya Islam, nggak ada yang Katolik. Ketemu yang Katolik nggak cocok, ketemu yang Katolik nggak cocok, terus aja begitu. Akhirnya saya nikah sama bapaknya anak-anak nih. Tapi kamu masuk Islam ya, katanya gitu. Iya gitu, karena udah lama, udah 1 atau 2 tahun itu saya udah punya pikiran pengen masuk Islam. Waktu itu dari naik Metro Mini ya, zaman dulu ya. Naik Metro Mini dari Pulau Gadung mau ke Klender, itu saya berpikir di dalam metro itu mikir, itu mau pertemuan muda-mudi gereja. Iya, tapi saya kok saya sakit-sakitan, kerja habis duitnya buat ke dokter, jadinya saya punya pikiran untuk masuk Islam aja. Dilalah ketemu sama bapaknya, anak-anak, terus mau masuk Islam ya, iya, saya langsung iya aja. Tapi pas sudah saya jalanin dari tahun 93, 94, 95 sampai 96, hampir 4 tahun saya jalanin sholat, diajarin sholat, saya sholat, tapi nggak masuk ke hati. Karena saya pikiran saya, kok agama Islam begini ya, masa nikah boleh sampai 4 kali gitu kan. Jadi kayak nggak masuk akal nih. Terus kalau misalnya di Katolik saya mikir, kenapa harus nabi, kenapa harus disebutnya Tuhan gitu, nggak masuk akal lagi. Udah saya akhirnya saya akhirnya tuh bimbang, hati kecil saya bimbang. Pas dalam kebimbangan itu saya berpikir,
saya ngomong sendiri. Kebiasaan dari kecil saya suka ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, agama Katolik nggak bener, agama Islam nggak bener. Nggak benernya karena kok disebutnya Nabi, disebutnya Tuhan. Terus orang Islam kenapa harus nikah 4 kali, boleh diizinkan gitu. Jadi saya nggak percaya deh, semua agama nggak percaya. Udah sekarang saya percaya aja bahwa engkau ada, engkau lah maha pencipta gitu. Pokoknya saya nggak mau sholat. Akhirnya saya mukena itu saya bolak-balik supaya suami saya nggak curiga. Udah kalau pulang kerja, tadi sholat enggak? Sholat dong gitu. Padahal saya nggak sholat, cuma saya bolak-balik karena saya nggak percaya. Nah, pas saya hamil anak kedua, itu hamil 6 bulan, saya itu mimpi saya itu, saya berdiri di tengah pintu, saya, suami, sama anak yang pertama, saya dalam keadaan hamil, saya inget banget keadaan hamil. Perasaan itu ada kilat seret putih langsung jatuh di depan kita bertiga, itu langsung kayak kembang api mas, kayak kembang api pure putih banget gitu. Nah dari situ mas, besoknya itu langsung saya tuh pengen sholat, saya telat, ibaratnya telat 1 menit aja nggak mau. Jadi sebelum azan saya tuh langsung pokoknya sebelum azan saya ambil air wudhu, langsung sholat. Nggak bisa saya ditunda. Nanti saya kalau ditunda sampai saya stres, saya marah-marah sendiri. Pokoknya harus sholat dulu, nomor 1 sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita baca lagi komentar dari teman-teman kita. Izin teman-teman. Katanya sini MSMS 972. Ya Allah, teguhkanlah hati kami agar senantiasa berada dalam iman dan Islam sampai jala azab menjemput, tetap berada di jalanmu ya Allah. Dan tentunya dia berdoa teman-teman, dia berdoa semoga Allah selalu memberikan kita semua dan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu saya meninggal di RS mengikuti ucapan la ilaha illallah yang saya tuntun padanya, walau hanya mulutnya yang bergerak-gerak. Ya Allah, semoga kita semua dalam kebaikan Allah. Ya teman-teman, ibunya kakak ini meninggal di RS, tetapi sempat mengucapkan la ilaha illallah teman-teman. Itu kesaksiannya sendiri teman-teman. Dan kita doakan semoga ibunya husnul khotimah teman-teman ya. Karena orang yang udah mengucapkan kalimat syahadat itu teman-teman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti dosanya kehapus semua teman-teman, kehapus semua. Apalagi dia itu langsung meninggal teman-teman. Nah, nggak ada istilah lagi ini begitu ya, kira-kira ya teman-teman. Dulu saya pernah punya teman non-muslim, lama tidak bertemu atau kabar dia telah meninggal 1 tahun yang lalu. Saya bermimpi dia datang dalam keadaan kaki pincang. Rupanya tulang kaki lututnya keluar, itulah penyebab dia berjalan pincang. Kasihan saya melihatnya. Itu cerita mimpinya itu mungkin teman-teman. Saya doakan dirinya hampir sebulan. Saya doakan dirinya, lalu dia datang dalam mimpi. Dia seperti mencari seseorang dan saat melihat saya, dia menghampiri saya, dia pegang tangan saya, dia sangat berterima kasih sekali kepada saya. Nah, dulu pernah saya ajak dia mengucap syahadat dan dia mengikuti ucapan saya. Lalu saya katakan padanya, kamu telah jadi orang Islam. Berarti dulunya teman-teman, temannya ini bukan Islam, non muslim ya teman-temannya. Kita kasih bawahi dulu temannya ini non muslim. Nah habis itu lama tidak bertemu, tahu kabar dia telah meninggal dan dia berkumpul dengan keluarganya dengan agama lamanya dan dia dimakamkan secara non muslim. Nah itu teman-teman yang parah benar. Kalau dia udah mengucapkan abang ini, ya bersyukurlah kita kepada abang ini udah menyadarkan diri untuk mensyahadatkan non muslim ini. Tetapi non muslim ini udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi karena beliau mungkin udah pulang kampung, meninggal di kampung itu. Nah lalu dia dikuburkan secara pengubur secara non muslim.
ya yang artinya dikasih peti ya, dikasih peti di situ teman-temannya. Nah mungkin lah seperti begitu lah tanggapan kita kalau dikubur secara non muslim ini, secara non muslim ditanam secara dikubur ya, dikubur. Kalau ditanam itu tanaman teman-teman. Nah ya Allah ya Rasulullah, tetapkan iman Islam kami ya Allah, dan jangan lupakan syafaatmu untuk kami ya Rasulullah. Ya Tuhan, kita berdoa terus, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dalam surga teman-teman ya. Subhanallah, harusnya saudariku muslim ini tetap menuntut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetaplah tunkan kalimat tauhid itu di telinganya. Ya Allah, menuntutkan apa dia mendapat hidayah atau tidak. Tugas anak mendoakan agar ibunya mendapat hidayah kalau ibunya masih kafir, apalagi dalam sakaratul maut. Bukan doa mempercepat sakaratul maut atau sembuh, masya Allah, karena setelah akan lebih mengerikan kalau mati tanpa beriman pada Allah. Nauzubillah. Itu mungkin pesan ibunya agar menolongnya semampu saudari karena ibunya belum beriman, dan iblis juga berupaya sehat mungkin untuk menyesatkan di akhirat hayat manusia, seperti yang banyak kisah yang diterangkan Rasulullah. Allahu Akbar ya teman-teman. Tugas kita itu sebagai anak itu untuk mendoakan ibu agar dan menuntut mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat teman-teman. Mungkin itulah terakhir mereka mengatakan itu teman-temannya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur sejak lahir sudah menjadi muslim. Kita jaga sholat kita dan kita jaga keibadan kita, tetap kita istiqomah hanya oleh Allah yang kita sembah. Ya benar teman-teman. Makanya kita bersyukur di situ teman-temannya. Kita selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam karena kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita yang masih hidup tidak menjadi anak cucu kita bersedih berlaru-laru di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya kita doakan terus teman adik-adik kita yang masih belum dewasa untuk memahami agama Islam agar mereka selalu belajar terus untuk agama Islam teman-teman. Masya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah anak keturunan kami orang yang berbakti kepada kami selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan anaknya itu nanti bisa mengabdi kepada orang tuanya dan membantu orang tuanya di saat-saat sakit teman-temannya. Bersyukurlah kita masih memiliki iman Islam. Semoga di akhir hidup kita semua dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Itulah hebatnya Islam, tidak pernah memaksakan siapapun untuk bersyahadat, sekalipun orang tua sendiri. Hanya hidayah yang akan datang dengan sendirinya atas izin Allah. Pembuktian kebenaran ajaran Islam terbukti membuat hati damai sejuk karena Allah selalu bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Maka akuilah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah mumpung kita masih hidup. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat seperti isi video ini ya teman-teman. Jangan sampai terlambat teman-teman. Semasa kita diberikan hidup yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruknya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Nah, karena ibu ini Ananda menolak hidayah tersebut. Jadi kuatkan iman Islam Ananda. Jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah. Ya teman-teman, jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah itu adalah pencipta kita, pencipta hidup kita, pencipta langit dan buminya. Nah, kalau kita bilang mana buktinya Allah itu ada, jangan kita mengatakan hal demikian teman-teman. Biarkanlah orang-orang non-muslim yang mengatakan hal demikian karena mereka nggak paham seperti begitu. Jika kamu tidak memisahkan Allah dan Muhammad SAW, dan jika kamu tidak memisahkan iman dan takwa di dalam hatimu,
di dalam hidupmu, maka insya Allah kamu dapat meringankan beban ibumu di akhirat. Allah sekarang adanya, Allah mampu buat segalanya. Ya teman-teman. Inilah bukti kalau orang dalam hidupnya keras kepala, sehingga walaupun ketika sakaratul maut dia tetap pada pendiriannya. Itulah kalau akal dan hati tidak digunakan untuk mengenal Allah, maka penyesalan dan penderitaan yang ada benar teman-teman ya. Makanya jangan kita terlalu keras hati juga ya, agar hidayah itu bisa kita dapat sedikit teman-temannya. Jangan kita keras hati, jangan prasangkalah kepada Allah. Ya Allah kuatkan iman Islam saya beserta suami dan anak-anak kami sampai azal menjemput. Selamatkan juga saya dan keluarga dari panasnya siksa api neraka. Ya teman-teman, selamatkan mereka. Aku sampai menitikkan air mata. Ya teman-teman ya, apa ini meneteskan air mata maksudnya? Melihat seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya di saat-saat terakhir hidupnya. Ternyata semua orang bisa mendapat hidayah. Ya teman-teman ya, banyak orang yang mendapat hidayah, dan walaupun orang tua tidak membolehi anak-anaknya untuk masuk Islam ya, tapi kita bersyukur atas perjuangan yang udah masuk Islam teman-temannya, karena mereka melawan itu semua setan yang bisa menghalangi mereka untuk mengenal yang Allah sebenarnya. Ikut merasakan, semoga tetap kuat dan istiqomah, karena Allah tidak akan memberi hidayah jika kita tidak percaya dan membuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Inilah bentuk kasih sayang Allah, membebaskan manusia untuk memilih apa yang dia suka. Ya teman-teman, kita banyak yang kita suka teman, tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih apa bisa kita miliki, apa tidak teman-teman. Ini ya, buat Mbak ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, Mbak Anti telah memeluk Islam. Insya Allah jannah buat Mbak Anti dan tidak semua, amin. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan turut berduka cita. Namun demikian ada beberapa hal yang rasanya perlu saya sampaikan melihat video ini. Yang pertama, ada baiknya Mbak ini membaca kisah Nabi Ibrahim. Bapak beliau juga seorang kafir. Kisah ini ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, baca kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Paman beliau atau ibu At-Thalib juga Thalib seorang kafir. Yang ketiga, dengan rendah hati saya ingin mengingatkan Mbak ini. Sesama muslim diperintahkan untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Al-Quran 103 ayat 3, agar kita jangan sekali-kali mempertanyakan kebijaksanaan Allah dengan segala ketetapannya, karena Allah Maha Tahu dan hidayah untuk memiliki Allah semata. Nabi Ibrahim dan Rasulullah sejati ditegur Allah terkait kondisi kekafirannya. Nabi Ibrahim dan paman Rasulullah, apalagi kita hanya seorang hamba Allah, bukan Nabi, bukan Rasulullah. Maaf ya Mbak kalau mungkin kurang berkenan. Terima kasih Muslim Reason, kontennya mantul, insya Allah balas dengan pahala berlipat dan jannah ya Tuhan, amin. Dan terima kasih dulu atas komentarnya, atas pencerahannya. Orang yang beriman pun menjelang sakaratul maut pasti merasakan sakit yang luar biasa. Ini sudah diceritakan oleh keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang sakaratul maut, teman-temannya, orang yang suci, orang yang tidak suci aja teman-teman pasti merasakan sakaratul maut. Hidayah dan mukjizat dua kata yang berbeda, tapi isi atau makna yang terkandung dalam kata tersebut sangat luar biasa dan tidak memiliki oleh makhluk atau manusia. Hidayah dan mukjizat hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya hidayah, mukjizat dan diberikan kepada para nabi. Amin, amin, amin. Ya Allah kuatkanlah iman dan Islam kami. Engkau maha kuasa
atas segalanya. Semoga makin kokoh iman dan Islammu ya Mbak. Banyak teman-teman yang kita ikut berpartisipasi untuk mendoakan kakak ini. Hidayah petunjuk Allah itu maha merupakan hak prerogatif mutlak. Allah Azza wa Jalla memilih hambanya dari gelap gulita pada cahaya terang berderang barakallah. Semoga Allah memberi keampunan buat ibunya karena mempunyai anak yang mualaf dan soleh. Dan jangan berputus asa, teruslah mendoakan dan beristighfar setiap hari 1000 kali dan tujukan pahala istighfarnya buat ibunya. Semoga zikir dan doa anak soleh bisa mengantarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Contohnya, cukup sampai di sini dulu komentar ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.